Oke, selamat pagi. Silakan dipimpin berdoa dulu. Yuk, dipimpin berdoa dulu yuk. Siap, mohon izin Pak. Mohon izin rekan-rekan untuk kameranya di-on-kan terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat, gerak. Selamat pagi. Ya, pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik. Kita mulai perkuliahannya ya. Ini mungkin kalau Anda yang ingin belajar lebih jauh tentang logistik ya, forwarding logistik itu, ini ada beberapa buku yang bisa menjadi referensi Anda. Buku ini menurut saya sangat bagus ya. Sangat bagus untuk apa namanya, kalau kita memang terjun di dunia logistik, mestinya kita mesti tahu ya perkembangannya seperti apa, terus apa namanya, handling logistik yang bagus seperti apa, prinsip-prinsip dasar daripada penanganan kargonya seperti apa. Ini ada beberapa buku yang mungkin menurut saya itu cukup bagus ya. Oke, saya sedikit mengulas saja. Ini tentunya Anda sudah dapat di pelajaran logistik barangkali, tapi ini karena mata kuliah kita adalah praktek forwarding dan logistik, dan untuk pembahasan dengan saya lebih cenderung ke non-kontainer ya, artinya pergerakan barang sisi logistik yang kita menggunakan kargo-kargo yang non-kontainer. Baik, ada beberapa penekanan yang harus kita perhatikan dalam dunia logistik itu. Secara praktisnya itu pasti efektif dan efisien menjadi hal yang nomor satu ya, yang utama gitu. Tapi apa yang harus diperhatikan, flow and storage ya, flow and storage, jadi aliran ataupun pergerakan dan penyimpanan. Nah ini harus diperhatikan betul supaya barang yang kita handling itu aman, sampai tepat waktu, dan tepat guna, istilahnya seperti itu. Jadi pergerakan dan penyimpanan barang dan servis. Flow and storage of goods and services. Services yang dimaksud adalah pelayanan dari penanganan barang itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah related information, artinya informasi yang terkait dengan penanganan barang ataupun jasa yang kita kerjakan gitu ya. Nah, informasi ini harus disampaikan secara up to date, tepat, bahasanya jelas gitu, dan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi istilahnya terkait dengan informasi pergerakan barang ataupun penyimpanan barang di ranah logistik harus berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan dan secara informasi bisa dipertanggungjawabkan, itu seperti itu. Ya, dari mana itu barang bergerak? Tentunya dari point of origin atau titik asal gitu ya, titik asal atau tempat asal atau pelabuhan asal atau gudang asal sampai dengan berakhirnya barang itu dikonsumsi oleh masyarakat. Gunanya untuk apa? In order to meet customer requirement, maksudnya adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan atau memenuhi permintaan konsumen. Jadi kepuasan terhadap barangnya itu sendiri maupun servisnya harus diperhatikan. Sehingga kalau dalam pengiriman barang di ranah logistik, baik barang apapun juga dengan metode transportasi apapun juga pada prinsipnya harus tersampaikan dengan efektif, efisien, tepat waktu, dan tepat guna. Itu seperti itu. Jangan sampai terlambat, jangan sampai ada kesalahan barang yang dikirim. Itu yang harus dipahami, dan barang itu harus aman ya, aman dari pencurian, kerusakan dan lain-lain, sehingga si pemakai barang tersebut menjadi puas bahwasanya barang yang dipesan betul-betul yang pesan atau yang dibeli betul-betul sesuai dengan keinginannya sampai tepat waktu dan tidak salah
pengemasan maupun isi daripada barang tersebut. Ya. Ini sedikit mengulas ya. Tentunya ini juga hal ini juga mungkin Anda sudah terima barangkali di mata kuliah sebelumnya, terutama tentang logistik ya, bahwasanya logistik sekarang ini itu kan sebetulnya keilmuan baru yang bukan baru sih sebetulnya, cuman pembaharuan dari beberapa service handling gitu ya. Zaman dulu orang belum nyebut ini logistik, zaman dulu orang masih nyebut dari mulai demand forecasting, purchasing atau pembelian, requirement planning, production planning, manufacturing, inventory, warehousing, dan lain-lain sama dengan customer service. Di dalamnya ada distribution planning dan transportation. Nah, beberapa tahun kemudian beberapa pekerjaan ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu material management yang di dalamnya ada purchasing, requirement planning, demand forecasting, sampai dengan manufacturing inventory atau bagaimana kita melakukan sebuah penyimpanan gitu ya. Nah, ada warehousing atau pergudangan gitu, kemudian ada material handling, bagaimana kita menangani sebuah barang gitu, terus kemudian ada packaging, bagaimana kita mengemas barang yang baik supaya aman gitu, dan kemudian ada satu kelompok lagi yaitu physical distribution yang terkait dengan pengiriman barang. Di dalamnya di situ ada distribution planning, order processing, transportation, sampai dengan customer service. Nah, baru pada tahun-tahun yang belakangan ini, itu baru orang menyebut, sekitar tahun 90-an itu orang nyebut semua pergerakan dan penanganan itu dikelompokkan menjadi satu keilmuan, yaitu logistik. Jadi intinya logistik itu menangani keseluruhan kegiatan yang sebelumnya dipecah-pecah menjadi beberapa subbagian kegiatan, itu seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang ini tahun 2000-an ke sini itu logistik menjadi bagian dari supply chain management, rantai pasok gitu ya. Yang di dalamnya tentunya ada information teknologi, bagaimana memasarkan barang itu atau marketing, dan strategic planning untuk memelihara supaya rantai pasok sebuah barang ataupun jasa ini terjaga dengan baik, tidak terjadi kelangkaan barang, tidak jadi kendala pada saat pengiriman barang. Itu seperti itu. Nah, ini tentang evolusi daripada logistik atau sejarah-sejarah logistik, tahapan-tahapan logistik. Nah, pertanyaannya di manakah logistik itu? Logistik sebetulnya ada di semua sisi kehidupan ya. Kalau yang awal mungkin di penyediaan bahan baku itu ada inventarisasi stok, ada purchasing, ada stok opnam. Jadi bagaimana kita menyimpan barang-barang mentah atau setengah jadi atau bahan baku ini tersimpan dengan baik, ya, tersedia dengan baik dan tidak kekurangan pada saat mau disuplai ke pabrik istilahnya gitu ya. Ini adalah salah satu ranah logistik, bagaimana menjaga barang persediaan ini terjaga dengan baik. Baik yang dimaksud adalah barangnya aman dan tidak kekurangan, juga tidak berlebihan, sehingga gudang yang disediakan cukup menampung barang-barang yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi terus kemudian di ranah pembuatan barang jadi atau dipabrikasi itu ada inventarisasi barang juga ya, tapi inventarisasi barang dalam arti mungkin pengiriman dari bahan pokok itu atau bahan setengah jadi atau bahan mentah gitu ya, untuk kemudian difabrikasi dan kemudian menjadi barang jadi. Dan inventarisasi barang jadi ini pun menjadi ranah pekerjaan logistik. Stok opnam tentunya ya, dari barang-barang mentah yang sudah jadi itu juga harus diinventarisir dengan baik, dikelola dengan baik, dan ditangani dengan baik. Juga di situ termasuk pemasaran dan distribusi, bagaimana barang itu bisa diserap oleh masyarakat dan dikirim dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian ranah berikutnya adalah di agen pemasaran atau distribusi. Jadi dari pabrik kadang-kala kebanyakan tidak langsung ke konsumen, tetapi melalui agen pemasaran atau agen distributor gitu ya. Di situ juga pasti ada stok opnam. Ada bagaimana memasarkan barangnya dan mengirimkan barangnya kepada konsumen atau kepada subagen. Nah, langkah berikutnya lagi ada di pasar ya, istilahnya market. Jadi secara umum barang-barang setelah dikelola kemudian menjadi barang jadi, masuk agen distribusi, tentunya akan masuk ke pasar, ke toko, ke mall,
apa namanya toko-toko besar gitu ya, barang grosir dan segala macam. Di situ juga pasti ada stok 6, ada inventarisasi barang istilahnya gitu, dan kemudian ada pemasaran, baik itu nanti yang pemasaran secara langsung melalui agen pasar lagi atau juga dipasarkan secara langsung melalui toko-toko, itu seperti itu. Dan tentunya ada ranah distribusi atau pengiriman barang di situ sampai dengan terakhir dinikmati oleh konsumen. Nah, ini adalah beberapa ranah logistik yang sesungguhnya ada di semua lapisan masyarakat. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan, agar masyarakat kebutuhannya terpenuhi. Nah ini, jadi kalau bicara logistik sebetulnya di semua sisi kehidupan selama masih ada orang hidup, selama masih ada pengiriman, selama masih ada kebutuhan barang, itu di situ ada. Berikutnya ini mungkin ini juga sudah Anda terima pada waktu pelajaran logistik gitu ya. Saya merimain saja supaya nanti pada saat kita melakukan studi kasus Anda memahami bahwasanya oh ini toh salah satu contoh bagaimana logistik itu bekerja gitu ya. Jadi dari mulai awal barang tadi, kalau tadi penjelasan secara gambar gitu ya, ini secara diagram itu antara lain juga seperti ini ya. Jadi dari mulai supplier kepada manufacturer, kepada distributor, sampai dengan customer, di situ ada ranah logistik, ada ranah distribusi barang. Nah, kalau disimpulkan menjadi logistik sistem adalah seperti ini. Ya, jadi ada supplier, procurement, manufacturing, dan ini yang paling penting, bahwasanya di situ ada aliran barang dan juga aliran informasi. Bahkan ada satu lagi, semestinya ada aliran keuangan atau financial flow. Ini. Jadi kalau bicara tentang logistik tidak mungkin lari dari ini. Jadi ada aliran barang pastinya, ada aliran informasi. Jadi kalau menyerahkan barang atau mengirimkan barang itu harus diikuti dengan aliran informasi yang berbentuk data. Jadi secara akurat tercatat dengan baik itu di sebuah dokumen dan terinformasikan atau tersampaikannya informasi tentang pergerakan barang itu dengan baik sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi kalau kita lebih persingkat lagi secara sistem logistik itu intinya adalah seperti ini. Di situ ada persediaan, ya, ada pergudangan, stok, opnam misalnya gitu, ada transportasi, terus kemudian ada sistem informasi. Di sistem informasi ini kalau zaman sekarang sudah asik ya, maksudnya sudah terintegrasi dengan baik gitu, tidak konvensional lagi. Nah, ini yang mungkin juga sudah pernah Anda terima, saya cuma meremen aja. Jadi kalau mau sukses di dunia logistik, kunci sukses di dunia logistik minimal ini ada 2, change to adapt and adapt to change. Jadi bagaimana kita berubah untuk beradaptasi atau beradaptasi untuk menyesuaikan perubahan. Ya, dan improvement is compulsory. Jadi perbaikan dalam sisi apapun itu sifatnya wajib. Jadi kalau pergerakan barang sekarang sudah menggunakan digital, ya harus menggunakan aplikasi digital. Kalau tidak, masyarakat tentunya atau si pengguna jasa atau pengguna barang tersebut juga tidak akan puas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan enggak? Ya jelas ya, ranah logistik jelas ya kalian ya? Atau bingung? Halo? Ini jangan-jangan suara saya malah nggak kedengeran. Oh, nggak ada yang jawab? Siap dengar. Siap, terdengar, Pak. Oke, ada pertanyaan tidak? Ya belum, Pak. Oke, next. Sekarang saya akan break room. Oke, silakan kalian nanti secara automatically secara jadi nggak usah terlalu ribet gitu ya. Kelompoknya terdiri dari ini total ada berapa? 58 orang. Oke, silakan nanti Anda membagi kelompoknya langsung masuk saja ke room gitu ya. Saya bagi menjadi sebetulnya nanti mungkin tak pikir sampai 20 kelompok ini. Nggak masalah, nanti untuk KPN A, B, C ini 58 dibagi 7 itu berapa? 49, 7, 8 ya, 8. Oke, ada 8 kelompok berarti nanti.
8 kelompok, bisa 7 orang, bisa 8 orang. Silakan nanti Anda masuk sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Mau apa? Masuk kelompok yang mana? Silakan nanti secara otomatis ini akan saya bagi dari 8 kelompok ya. Jadi berarti kelompok 1 nanti masuk room 1, kelompok 2 room 2 dan seterusnya sampai dengan kelompok 8. Langsung silakan assigning ke room masing-masing ya, mau milih kelompok yang mana. Bisa kelihatan ya untuk join the room ya. Sebelah kanan bawah ada titik-titik. Sudah kelihatan? Siap belum, Mbak? Belum. Siap belum, Pak? Masa belum? Diklik. Oh, sorry. Enggak, belum kelihatan juga ya? Siap belum, Pak? Wait. Diklik room. Oke, ini kayaknya automatically udah. Oke, silakan itu join sesuai dengan ininya ya. Saya bagi langsung aja daripada repot nanti. Sudah kelihatan ya? Kenapa Alejandro? Alejandro mau masuk room 1. Kamu roomnya room mana? Room 1, betul? Alejandro room 1, oke. Oke, kenapa Alejandro kok narik saya ke sini, kenapa? Siap, salah tekan, Pak. Salah tekan, oke. Pemilihan barangnya bebas, Pak. Nggak tergantung angka. Kelompok 3 berarti nomor 3 pupuk. Seperti Enggak. itu. Oke, saya jelaskan dulu ya. Ini ada berapa orang anggota kelompoknya ini? Siap 7, Pak. Oke, 7 orang ini nanti tolong dicatat ya. Ini kelompoknya dicatat. Silakan berdiskusi siapa yang dituju menjadi ketua kelompok. Terus kemudian anggap kelompok kalian ini sebuah perusahaan forwarding atau logistik terserah ya. Dan akan menangani pengiriman barang. Oke. Nah, barang 21 jenis barang ini silakan pilih satu barang yang kalian pingin tangani. Oke, paham ya? Jadi silakan kalian pilih, nggak harus urut nomor. Silakan kalian pilih barang yang kalian ingin tangani. Paham? Siapa, Pak? Oke, kalau paham saya tinggal ke kelompok lain. Ya, paham ya, saya akan nengok ke kelompok lain. Ini kelompok 3 loh, kelompok. Ada yang masih belum join ya? Ini ada 1, 2, 3, 10 orang. Ngapain ini? Engkau nggak join ke breakout room? Loh? Ah, ketahuan ini ya, nggak ngikutin perkuliahan, cuman on Zoom aja ya. Ini, Pak, belum bisa, Pak. Oke, kamu kelompok berapa? Mohon izin, Pak. Kan tadi saya mau gabung. Otomatis dia masuk di room 8, Pak. Nah, ya berarti kamu ikut kelompok 8 dong. Siap, Pak. Ini saya kembalikan lagi, Pak, Zoom-nya, Pak.
Oke, sebentar. Siapa namamu? Siap Gusman, Pak. Gusman. Gusman kelompok berapa tadi? Kelompok 8? Siap kelompok 8, Pak. Saya bantu Gusman. Mana Gusman? Sentu kelompok 8 ya. Udah sana, udah tak klik itu. Oke, ini Ahmad Wajid. Mohon izin, Pak. Punya saya tadi masuk, Pak, tapi keluar lagi, Pak. Ya, kamu masuk kelompok berapa? Kelompok 8. 8 juga. Oke, Arrofal. Ini yang lain? Mohon izin Pak, saya masuk ROM 1 Pak. Kelompok 1. Kelompok 1 udah 8 orang kok. Oh, Ahmad C. Bagus. Udah 8 orang. Siapa ini? Bagus, kelompok berapa? Siapa saya koordinasi sama rekan masuk kelompok 1 Pak. Koordinasi sama rekan, orang saya yang bagi kok koordinasi sama rekan gimana sih? Yang bagi saya, kamu masuk kelompok 2 ya? Siapa? Oke. Terus Ahmad Fauzan Sidik ini masuk kelompok berapa ini? Siap, tadi masuk room 2, Pak, tapi keluar, Pak. Kelompok mana? 2, Pak. Kelompok 2. Nggak bisa masuk lagi? Iya, Pak. Tuh, kok pada Oke, ini mana kelompok 1 ini? Kok hilang semua? Ayo, Siapa? Siapa? perhatikan ya. Kelompok 1 perhatikan. Saya share screen. Oke, kelihatan ya? Siap, kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Perhatikan penjelasan saya. Silakan kalian pilih ketua kelompok di antara kalian. Selanjutnya, anggap kelompok kalian ini sebuah perusahaan forwarding atau logistik. Silakan kasih nama semau kalian. Terus, kalian pilih daftar barang yang ada ini. Kalian boleh screenshot. Kalian pilih, kalian sepakati barang mana yang ingin kalian tangani. Jelas? Siap, jelas Pak. Siap, jelas, Pak. Silakan screenshot, sudah? Siap, sudah, Pak. Oke, baik. Saya tinggal ke room lain ya. Siap, Pak. Oke, ini kelompok 2. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, kelompok 2, dengarkan penjelasan saya ya. Dengarkan penjelasan saya. Siap, Pak. Kalian berdiskusi di room ini, pilih ketua kelompok. Siap, sudah, Pak. Oh, sudah. Kok sudah tahu kalau suruh pilih ketua kelompok? Oh, sudah ada di ininya ya. Oke. Siap, sudah, Pak. Yang kedua, silakan kalian pilih jenis barang yang ada di sini. Pilih salah satu jenis barang yang ingin Anda tangani. Paham? Siap, paham, Pak. Anggaplah kelompok ini sebuah perusahaan forwarding atau logistik. Silakan nanti ketua kelompoknya atur bagaimana sebuah perusahaan forwarding atau logistik menangani sebuah barang. Nah, barangnya silakan pilih salah satu di antara barang yang ada ini. Clear? Silakan di screenshot. Sudah? Siap, sudah, Pak. Oke, saya tinggal ke kelompok lain ya. Siap, terima kasih, Pak. Silakan lanjutkan diskusinya.
Ya, kelompok 4. Ya, Pak. Sudah tahu suruh ngapain belum? Siap belum? Oke, perhatikan penjelasan saya. Kalian bisa lihat layar? Siap, sudah bisa, Pak. Silakan di screenshot. Terus kemudian begini, silakan kalian berdiskusi di room ini. Tentukan kelompok. Tentukan ketua kelompok, tentukan ketua kelompok. Setelah ditentukan ketua kelompok, silakan kalian berdiskusi. Anggap kelompok kalian ini adalah sebuah perusahaan forwarding atau logistik. Oke. Nah, kalian pilih salah satu jenis barang yang ada di sini untuk kalian tangani. Pilih salah satu jenis barang yang ingin kalian tangani di perusahaan kalian tuh yang mana. Clear? Clear ya? Oke, silakan dilanjut diskusinya. Saya tinggal ke kelompok lain ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mangken siang badhe teng Wonosobo, Mbak. Teng Wonosobo. Wonosobo. Nggih. Oh, aku perpegane anu Marowo. Oh, alah nggih mangken mampir, Mbak. Kali sinten nih kali Pak Mus napa? Pak Mus. Nggih. Aku mampir ning Marowo apa ora? Insyaallah mampir, Mbah. Insyaallah makin mampir. Nggih, nggih, kula mampir, nggih. Ya. Nggih. Ya biasane kan berjalan. Oh, nggih, nggih, Mbah, nggih, nggih. Nggih, matur suwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, Mbah. Iya, iya. Ini ngapain ini yang di room nggak join ke room ini? Izin Pak, belum bisa gabung ke break room Pak. Lucu sekali kalian join ke room masing-masing. Ya apa sih? Tidak bisa masuk ke room masing-masing Pak. Oke, kelompok 7 ada berapa orang ini? Siap 7, Pak. Oke, 7 orang. Bisa lihat layar? Siap, bisa. Sekarang silakan dengerin penjelasan saya. Sekarang silakan kalian berdiskusi, tentukan ketua kelompok kalian. Ya, tentukan ketua kelompoknya siapa. Anggap kelompok kalian ini adalah sebuah perusahaan forwarding atau logistik. Oke, anggap kelompok kalian ini adalah sebuah perusahaan forwarding atau logistik. Nah, pilih salah satu barang yang ada di layar ini yang pengen kalian tangani. Silakan difoto atau di screenshot. Oke, silakan nanti ketua kelompok pimpin untuk berdiskusi barang mana yang pengen ditangani. Oke, jelas. Tulis nama kelompok kalian ya supaya tidak nanti keliru kelompok lagi. Jelas penjelasan saya? Clear, sir. Oke, silakan dilanjut diskusi. Saya tinggal ke kelompok lain ya. Siap, terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ini barusan kelompok 7 ya. Yes, sir. Ayo kelompok 6, mana orangnya ini kok nggak ada yang muncul nih kameranya. Loh, kelompok 6 kan cuma berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. 4 orang yang lain kemana? Saya tidak tahu Pak. Nggak tahu. Siapa aja tadi yang ada di kelompok sini? Siap cuma ini aja Pak. Memang cuma ini saja? Siap ya Pak. Oke. Siap tadi ada Widianto KPNA Pak. Widianto KPNA. Oke, sebentar. Kelompok 6 ini ya. Siap ya Pak. Oke, saya tarik Widianto. Oke, sudah muncul Widianto? Hilang. Siap belum Pak? Belum, ini udah 4 orang. Ini saya tarik ke sini aja semua.
Oke, Kadek. Tadi kelompok mana, Kadek? Wah, pada ngilang-ngilang semua. Oke, dengerin penjelasan saya. Siap, tadi kelompok 4, Pak. Salah masuk kelompok berarti kamu. Ya sudah. Ya, tadi sinyalnya keluar, Pak. Sinyalnya kurang bagus, Pak. Oke, dengerin dulu penjelasan saya. Silakan kalian berdiskusi, tentukan ketua kelompoknya siapa. Silakan catat anggota kelompok kalian. Yang keliru kelompok nanti nggak usah dicatat ya. Ini boleh di screenshot atau di foto. Anggap kelompok kalian ini sebuah perusahaan forwarding atau logistik. Sudah difoto? Siap, sudah, Pak. Oke. Tentukan ketua kelompok. Silakan berdiskusi. Ketua kelompoknya nanti pimpin diskusinya. Ya, catat anggota kelompoknya. Pilih salah satu barang yang ingin kalian tangani. Clear? Clear ya? Siap, clear, Pak. Oke, saya tinggal ke kelompok lain ya. Silakan lanjut diskusi. Oke, mana nih kelompok 5? Oh, nggak ada yang muncul. Ya, Pak. Oke. Udah paham tugasnya suruh ngapain? Udah tahu tugasnya suruh ngapain belum? Siap belum, Pak? Oke, perhatikan penjelasan saya. Silakan kalian berdiskusi di room ini, tentukan ketua kelompok kalian. Tentukan salah satu ketua kelompok kalian, ya, dipilih siapa terserah. Kemudian pimpin diskusi oleh ketua kelompok, anggap kelompok kalian ini adalah sebuah perusahaan forwarding atau logistik. Silakan catat nama anggota kelompoknya dan berdiskusi. Pilih salah satu barang yang ada di layar ini untuk kalian tangani. Oke, silakan difoto atau di screenshot. Ya, mau pilih yang mana terserah. Salah satu barang yang ada di sini silakan kalian pilih mana yang ingin kalian tangani. Paham? Paham ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Udah di screenshot atau di foto sudah? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah berarti silakan lanjut diskusi. Nanti kalau sekitar 10 atau 15 menit lagi, saya akan tarik kalian ke ruang utama. Oke? Siap, Pak. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Ini karena tadi recording. Oke. Dengarkan baik-baik penjelasannya. Jadi saya sebagai shipper, saya sebagai pengirim barang yang punya barang saya. Nanti ini barangnya sesuai kelompok masing-masing, silakan dibuat presentasi yang di situ menceritakan dari A sampai Z, bagaimana handlingnya, bagaimana pemilihan moda transportasinya, mau pakai kapal model kayak apa, supaya barang aman, masuk pelabuhan juga aman. Terus nanti penanganannya, cargo handlingnya seperti apa, biayanya berapa, nah itu ya. Supaya saya benar-benar tertarik nih, maksudnya untuk mengulangi lagi jasanya kalian. Jadi anggap saja ini sudah berjalan, anggap saja ini sudah berjalan dan saya mau mengulangi lagi. Nah, kalian presentasi, istilahnya membuat presentasi cara nanganin barang itu seperti apa. Ya, dari mulai ongkosnya berapa, handlingnya seperti apa, menggunakan moda transportasi apa, termasuk moda transportasi daratnya ya, karena kita bicara logistik. Jadi kenapa ada alamat gudang ya biar tahu jaraknya sekian kira-kira ongkosnya berapa. Itu seperti itu. Ya, jadi jaraknya kalau sekian kilo sama sekian kilo itu dasar pengenaan tarifnya seperti apa. Ya, jadi dari mulai gudang sampai pelabuhan, pelabuhan dimuat menuju ke pelabuhan tujuan, dibongkar, kemudian alat transportasi jarak lagi sampai dengan gudang gudang penerima. Nah, itu seperti apa ceritanya? Ongkosnya berapa? Total ongkosnya berapa? Jadi ongkos yang di darat sana berapa? Ongkos bongkar muatnya berapa? Ongkos kapalnya berapa? Silakan kalian detail sedetail mungkin sesuai dengan yang kalian sudah pelajari.
Sehingga total global saya harus membayar itu berapa? Itu seperti itu. Tapi kan ada rinciannya. Ya. Kapalnya mau sewa boleh, mau pilih sendiri boleh, mau ya apa terserah. Ya, jenis kapalnya apa sesuaikan dengan barang dan pelabuhan yang disinggahi. Jangan sampai kapal kandas, jangan sampai kapal tidak sesuai, jangan sampai kapal kebesaran ataupun kekecilan. Ya, itu seperti itu. Silakan. Oke, sampai di sini jelas ya? Siap, jelas Pak. Siap, jelas Pak. Oke, sip. jelas Pak. Ya, sip. Kita semangat ikut kuliah dengan luar biasa ini hari Sabtu ya. Harusnya jalan-jalan, tapi kalian tetap semangat untuk kuliah sesuai jadwal. Oke. Kenapa? Siap Pak. It doesn't matter, sir. Siap, Pak. Oke, yaudah. Kalian bisa bikin PPT explanation in English. It's very good ya. So next lesson, if we do the presentation together, you can also using by English language. Of course, English language will be more value, more than better than Indonesia language. Ya, oke. Jadi itu. Terima kasih yang sudah mengikuti kuliah dan tetap jaga semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.